Dan ketika saya dan saudara punya lilin di rumah, ketika mati lampu, lilin sangat berharga. Untungnya banjir tahun ini nggak pakai mati lampu ya. Saya ingat yang tahun lalu mati lampu 5 hari. Sangat berharga lilin dan senter. Saya terkasih, ketika kita punya lilin, maka lilin itu kita akan taruh. Tidak akan kita tutup dengan gantang. Gantang itu semacam baskom yang biasa buat menghitung atau mengukur berat. Ya, ada baskom yang biasa menghitung atau mengukur atau yang pakai timbangan. Saya terkasih, ditutup, maka pelita atau lilin saya dan saudara itu akan mati. Artinya Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa betul saya dan saudara diutus menjadi garam dan terang dunia. Tuhan Yesus memakai kata kamu, bukan mereka, bukan dia, tetapi kamu, para murid. Saya dan saudara adalah garam dan terang dunia. Tetapi garam itu jangan sampai tawar, terang itu jangan sampai padam. Karena kalau garam itu sudah menjadi tawar, tidak ada gunanya lagi. Ketika terang itu kemudian redup, tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Artinya apa Bapak Ibu? Kehadiran saya dan saudara itu harusnya bisa berdampak bagi sesama. Kehadiran saya dan saudara sebagai orang-orang Kristen, sebagai agen-agen kerajaan Allah, harusnya bisa memberi sebuah perubahan hidup yang kita mulai dari diri sendiri, yang kemudian juga bisa dicontoh oleh orang lain. Saya terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun dalam kenyataannya sebagai agen-agen kerajaan Allah, sebagai garam dan terang dunia, acap kali kita gagal menjalankan misi kita. Kenapa saudara terkasih? Karena seringkali saya dan saudara menjadi garam di tempat yang sudah asin. Seringkali saya dan saudara menjadi pelita di tempat yang sudah terang benderang. Tetapi di lain tempat, di tempat-tempat yang hambar, saya dan saudara pun ikutan hambar. Di tempat yang gelap, pelita kita pun menjadi redup. Sehingga saya dan saudara tidak berfungsi. Saya dan saudara tidak bisa dirasakan kehadirannya. Hal-hal yang baik yang kita lakukan tidak bisa berdampak, tidak bisa dirasakan oleh sesama kita. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang ditegur oleh Allah melalui Nabi Yesaya. Di satu sisi bangsa Israel mencari Tuhan, di satu sisi bangsa Israel berpuasa, di satu sisi bangsa Israel taat menjalankan ritual ibadah. Tetapi di sisi lain, ketika mereka sudah keluar dari rumah Tuhan, ketika mereka sudah meninggalkan Sabat, memasuki hari-hari yang lain, apa yang mereka lakukan? Mereka saling bertinju, mereka saling berbantah-bantahan, mereka saling menyiksa sesamanya, khususnya buruh-buruh mereka. Saya terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kontradiksi. Mereka bisa menjadi garam di rumah Tuhan, mereka bisa menjadi pelita di bait Allah. Tetapi ketika keluar dari rumah Tuhan, ketika di luar hari Sabat, mereka tidak bisa menjadi garam yang asin. Mereka tidak bisa menjadi pelita yang menyala. Sama halnya dengan saya dan saudara, Bapak Ibu. Kalau ditanya kepada kita dari semua hari, dari Senin sampai ke Senin lagi, saudara terkasih, biasanya kita menjadi kudus itu hari apa Bapak Ibu? Hari apa? Kita menjadi kudus hari apa? Hari Minggu. Dari semua tempat, di mana kita biasa menjadi lebih kudus? Gereja. Ya, jadi kalau sudah hari Minggu di gereja, kita menjadi orang yang kudus. Kita menjadi garam yang asin. Kita menjadi pelita yang berkelap-kelip. Tetapi di luar gereja, memasuki hari-hari yang lain, dalam kehidupan pekerjaan, rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, seringkali garam yang kita miliki menjadi luntur karena panasnya sengatan-sengatan godaan, karena air hujan, dosa, sehingga kita berproses dan kita menjadi tawar. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya menjadi garam dan terang dunia harus memiliki integritas. Ketika saya dan saudara memakai mulut ini untuk memuji Tuhan, maka di hari yang sama, di tempat yang berbeda, di hari yang berbeda, maka mulut yang sama juga bisa kita pakai tetap memuji Tuhan.
Ketika tangan ini kita pakai untuk memuji Tuhan pada hari Minggu di gereja, maka dengan tangan yang sama, tetapi dalam kesempatan yang berbeda, tempat yang berbeda, tangan yang sama pun harusnya kita pakai untuk memuji Tuhan. Saya terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teorinya memang mudah, tetapi dalam prakteknya menjadi garam dan terang itu susah. Susah-susah gampang atau gampang-gampang susah, Bapak Ibu? Kalau gampang-gampang susah, banyakkan gampangnya. Kalau susah-susah gampang, banyakkan. Ya, jadi gampang-gampang susah atau susah gampang? Kalau bisa susahnya 5 kali gitu ya, gampangnya sekali gitu ya. Nah, saya terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita sering kali menjadi tawar? Mengapa pelita kita menjadi redup? Karena apa? Karena ada godaan di luar sana. Saya terkasih, ketika saya dan saudara berada di gereja, diajarkan bahwa bohong itu dosa. Tapi di luar sana bohong itu gak apa-apa ya, gak apa-apa. Orang ketahuan berbohong juga sekarang biasa-biasa aja kok, gitu ya. Saya terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bohong di gereja dikatakan dosa, tetapi di luar sana bohong itu hal yang biasa. Kalau gak ikut-ikutan bohong, kita dianggap gila. Saya terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, perceraian itu dosa. Tapi di luar sana nggak apa-apa, wajar-wajar saja, hal yang biasa. Seringkali kita tercemar dengan pola pikir dunia. Saya terkasih, menurut seorang pemimpin redaksi jurnal perempuan, Mariana Aminuddin, angka perceraian dalam dalam 10 tahun terakhir mengalami peningkatan. Ya, jadi 10 tahun terakhir angka perceraian mengalami peningkatan. Dikatakan bahwa dari jumlah pernikahan di Indonesia selama 1 tahun maka ada 8% yang bercerai. Artinya Bapak Ibu, kalau Mariana Aminuddin berkata 2 juta pernikahan selama setahun di Indonesia, berarti 8%-nya adalah kurang lebih 161.000 pasangan yang bercerai. Saya terkasih, ini angka yang luar biasa, fantastis, tetapi merupakan sebuah refleksi bagi saya dan saudara bahwa di luar sana perceraian adalah hal yang biasa. Apalagi kalau melihat artis bercerai, kadang-kala ketika nonton infotainment, ini jadi sumber inspirasi nih. Ya, kalau artis Lydia Kandou, Jamal Mirdad aja bisa usia pernikahan berapa tahun ya pokoknya? Saya nggak ngikutin berapa? Termasuk pengikut cek-recek ya. Saya terkasih, dia sudah 30 tahun, saya nih sudah lansia nih, berarti udah bisa dong ya, saya udah 40 tahun lebih menikah. Menjadi sumber inspirasi. Ketika nonton sinetron, Bapak Ibu, beda dengan film waktu zaman saya anak-anak. Zaman saya anak-anak masih